Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Najah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari jurnal yang ditulis oleh Widya Nanda Muji Pradana, Devni S. Wewengkan, dan Edi Suryanto. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Farmasi volume 7 nomor 3 tahun 2018 yang berjudul Kualitas Mikrobiologi dan Pengendalian Sanitasi Makanan Enteral di Rumah Sakit Udana Palu, Sulawesi Tengah. Baiklah, yang pertama, penyelenggaraan makanan yang higienis dan sehat menjadi prinsip dasar pelayanan makanan di rumah sakit. Faktor kebersihan penjamah serta sanitasi makanan sangat penting untuk mencegah penyakit dan keracunan makanan. Pemberian makanan enteral merupakan salah satu metode pemenuhan gizi melalui saluran pencernaan, baik melalui mulut ataupun dengan bantuan alat tub. Makanan enteral mempunyai keunggulan lebih ekonomis, mudah dalam pembuatannya, mudah dicerna, serta tinggi energi. Biasanya, pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan daya tahan tubuh dan lebih rentan terhadap infeksi oportunistik. Oleh karena itu, pemberian makanan enteral membutuhkan penanganan khusus karena dapat menjadi sumber pertumbuhan mikroba karena kaya akan komposisi makro dan mikronutrien dan juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Kontrol mikrobiologi makanan enteral sulit dilakukan karena biasanya makanan dikonsumsi langsung dan tidak memungkinkan untuk dianalisis sebelumnya. Makanan enteral bermanfaat untuk individu yang memiliki fungsi cerna tetapi tidak dapat dipenuhi melalui diet normal. Sebagian orang-orang ini memiliki kondisi neurologis seperti stroke, multiplex, sklerosis, dan demensia, terpengaruh saat refleks menelan ataupun disfagia. Ada beberapa manfaat antara lain adalah dapat memberikan pasien dengan sumber energi dan stimulasi mekanik pada saluran pencernaan untuk mencegah atrofil mukosa usus dan mencegah translokasi bakteri usus dan endotoksin sebagai akibat dari kerusakan usus. Jadi, hasil kualitas mikrobiologi dan pengendalian sanitasi makanan itu pada umumnya penjamah makanan berjenis kelamin perempuan berumur 30-49 tahun. Pendidikan terakhir yaitu adalah SMU. Telah bekerja lebih dari 6 tahun dan telah mendapatkan pelatihan sanitasi. Hasil pemeriksaan mikrobiologi menunjukkan tidak terdapat mikroba patogen seperti Enterobacteriaceae, Salmonella, dan Staphylococcus aureus pada sampel makanan enteral dan air. Meskipun tidak semua penjamah makanan dilatih pelatih higienis sanitasi, namun telah ada supervisor ahli gizi yang mendampingi. Ahli gizi memberikan pengetahuan yang mereka dapat dari pelatihan kepada para penjamah makanan enteral, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan mengenai higienis sanitasi penjamah makanan enteral. Prinsip sanitasi dan higienis makanan diterapkan dengan tujuan untuk menghindari makanan menjadi tidak aman. Prinsip higienis sanitasi makanan adalah pengendalian terhadap 4 faktor, yaitu tempat, peralatan, orang, dan bahan makanan. Selain itu, terdapat 4 prinsip sanitasi makanan, yaitu ada pemilihan bahan makanan, ada penyimpanan bahan makanan, ada pengelolaan makanan, dan penyimpanan makanan masak. Penjamah makanan enteral di Rumah Sakit Undata telah memahami pentingnya kebersihan diri, penggunaan baju khusus, penutupan kepala, serta kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat sedang mengelola makanan. Pentingnya personal higienis adalah untuk menghindari penularan penyakit yang berasal dari tubuh penjamah. Pengelola makanan enteral menyediakan sarung tangan, disposable, dan jumlah yang cukup untuk seluruh penjamah makanan. Tetapi, sarung tangan ini tidak digunakan dengan baik oleh penjamah. Cara lain untuk menghindari kontaminasi dari tangan penjamah makanan adalah dengan tidak memegang makanan secara langsung dengan tangan, tetapi menggunakan sendok, garpu, atau alat mengambil makanan lainnya.
Berdasarkan hasil observasi, tidak semua penjamah makanan menggunakan masker pada saat pengelolaan makanan enteral. Hal dikarenakan instalasi gizi tidak menyediakan masker untuk digunakan penjamah pada saat proses produksi. Mulut dan hidung merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, terutama pada saat berkeringat. Mikroba ini dapat mengkontaminasi makanan melalui udara. Penggunaan masker dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba. Udara akan menjadi lebih pengap dan panas pada saat penggunaan masker, sehingga terjadi pengeluaran keringat yang lebih banyak. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan mengurangi kebiasaan berbicara, tertawa, dan memegang muka saat bekerja. Berdasarkan hasil observasi higienis sanitasi penjamah menunjukkan hasil yang sudah sesuai dengan dianjurkan. Berbicara memungkinkan jatuhnya air liur dan kotoran lain dari mulut ke makanan yang telah siap disajikan. Makanan masak merupakan titik rawan karena makanan sudah bebas bakteri, patogen, dan tidak lagi dipanaskan. Dan apabila penjamah tidak menggunakan penggunaan penutup kepala yang tidak menutupi rambut secara keseluruhan, dapat memungkinkan jatuhnya rambut ke makanan. Rambut dapat membawa mikroorganisme Staphylococcus aureus. Jika rambut rontok atau jatuh akan mengontaminasi makanan dan merusak penampilan makanan. Makanan enteral yang diamati adalah makanan enteral biasa dan makanan enteral diet, khusus yang sudah siap disajikan kepada pasien. Pemeriksaan sampel makanan enteral secara fisik dilakukan dengan cara menuangkan sampel makanan cair ke tempat yang datar untuk melihat teksturnya, sedangkan untuk melihat konsistensinya, makanan enteral dimasukkan melalui sonde dan dilihat kelancaran alirannya. Pemeriksaan sampel makanan enteral untuk melihat jumlah mikroba dilakukan di Balai POM di Palu. Jadi, hasil uji mikrobiologi ini menunjukkan tidak terdapat mikroba patogen seperti Escherichia coli, Enterobacteriase, Salmonella, dan Staphylococcus aureus pada ketiga sampel makanan enteral yang ditunjukkan dengan jumlah mikroba patogen E. coli dan kontaminasi silang atau alat dan penjamah. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan atau penjelasan yang berjudul Kualitas Mikrobiologi dan Pengendalian Sanitasi Makanan Enteral di Rumah Sakit Undanta, Palu, Sulawesi Tengah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.